Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang menimpa seorang wanita berinisial SG 41 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merupakan bentuk kejahatan serius terhadap kemanusiaan dan hak asasi. Korban tewas bersimbah darah setelah dianiaya oleh suaminya, Z37, dengan menggunakan alat berat berupa barbel. Hasil visum menyatakan tidak terdapat luka terbuka, namun ditemukan pembengkakan di rahang dan pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan kematian korban. Tragedi ini diketahui setelah anak korban yang masih berusia 7 tahun berlari keluar rumah untuk meminta tolong. Peristiwa ini mencerminkan betapa urgennya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga. Tindakan pelaku tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencabik nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesucian institusi keluarga. Menurut saya pribadi, saya sangat prihatin dan merasa marah terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, hingga menyebabkan kematian. Menurut saya, ini bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah sebagai seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung, bukan pelaku kekerasan. Sebagai mahasiswa dan bagian dari generasi muda, saya merasa perlu untuk bersuara dan tidak menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini menjadi peringatan bahwa edukasi moral, keagamaan, dan hukum sangat penting ditanamkan sejak dini. Menurut hukum, dalam perspektif hukum, tindakan suami tersebut jelas melanggar hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU KDRT. Pelaku bisa dikenai pasal 44 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pelaku KDRT yang menyebabkan kematian dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun. Selain itu, karena korban meninggal dunia, maka perbuatan ini juga termasuk dalam kategori pembunuhan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 338. Menurut agama, dalam perspektif agama Islam, tindakan kekerasan terhadap istri adalah dosa besar. Islam mengajarkan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam Qiyas An-Nisa ayat 19, dan bergaulah dengan mereka istri-istrimu secara baik. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. HR Tirmizi. Maka tindakan suami tersebut tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan kasih sayang dalam keluarga, dampak psikologis yang ditimbulkan, dan upaya untuk menanggulanginya dari sisi anak. Anak yang menyaksikan langsung ibunya meninggal akibat kekerasan ayahnya pasti mengalami trauma berat, ketakutan, dan rasa kehilangan. Hal ini bisa memengaruhi perkembangan emosional dan mentalnya di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendampingan psikologis intensif dan dukungan dari keluarga atau lembaga perlindungan anak. Dari sisi ibu korban, meskipun korban telah meninggal, penting bagi kita untuk menyadari bahwa perempuan korban KDRT sering hidup dalam ketakutan, tekanan mental, dan rasa tak berdaya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan yang mengalami kekerasan, termasuk mendorong mereka untuk melapor dan mencari perlindungan hukum. Dari sisi lingkungan, masyarakat sekitar seringkali enggan mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Padahal, diamnya lingkungan justru bisa memperparah situasi. Diperlukan peningkatan kesadaran dan kepedulian sosial bahwa KDRT adalah persoalan bersama yang harus dicegah dan dilaporkan jika terjadi di sekitar kita. Langkah yang harus ditempuh untuk memperbaiki keadaan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku agar memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Pemberian perlindungan dan pendampingan psikologis kepada anak korban agar tumbuh dengan sehat secara mental, penyuluhan hukum, dan agama secara rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hidup tanpa kekerasan. Pemberdayaan perempuan agar mereka berani bersuara dan mandiri secara ekonomi sehingga tidak bergantung pada pelaku kekerasan. Peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa dalam mengedukasi dan membentuk opini publik bahwa kekerasan bukan bagian dari budaya kita.